Oke, coba aku coba mulai dari evaluasi calon mentor gitu ya. Nah, evaluasi yang bakal aku sampaikan di sini adalah nggak jauh dari evaluasi bagaimana teman-teman menangkap materi dan menjawab sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena cara kita menjawab pertanyaan itu nggak bisa asal gitu, teman-teman. Kelihatan banget dari jawaban kita semua di forum. Nggak masalah, aku juga masih belajar gitu ya. Cuman ini harapannya bisa sedikit membuka lah gimana sih caranya nanggapin pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya analitikal atau apply dan lain sebagainya gitu. Karena terbiasa kan di forum mungkin masih mengingat gitu kan. Cuman di day terakhir pemahamannya lebih ditingkatin gitu. Maksudnya di pertanyaan-pertanyaan di forumnya lebih ditingkatin gitu. Nah, aku pengen sedikit kasih gambaran aja. Pertama, pahami konsep materi dan jangan setengah-setengah gitu teman-teman. Jadi, kalau misalkan ada satu slide, jangan langsung eh, kayak nangkep gitu. Maksudnya kayak, oke, ini kan slide-nya tentang kaderisasi gitu kan. Nah, kalau nggak salah waktu itu di forum, ini mohon maaf ya, aku nggak berniat untuk nyinggung kesalahan dan lain sebagainya, itu lupakan aja. Cuman jadikan ini sebagai bahan evaluasi aja gitu teman-teman. Karena aku nyatet berbagai macam jawaban dan pertanyaan yang disampaikan di forum terakhir gitu. Yang pertama, soal definisi kaderisasi. Ada salah satu yang menjawab bahwa definisi kaderisasi adalah kalau nggak salah waktu itu upaya orang untuk mendidik seorang pengkader atau menjadi pengkader gitu. Nah, ditanyakan sama Danlabnya, kamu jawab kayak gitu atas dasar apa gitu. Nah, dari situ bisa clue kan teman-teman, atas dasar apa. Berarti Danlab ini udah paham kalau untuk menjawab sesuatu itu ada yang sifatnya definitif dan interpretatif. Nanti aku coba jelasin di eh, slide selanjutnya gitu. Cuman kalau kita lihat di sini, memang ada kata kader di sini, orang yang diharapkan akan memegang peran di lembaga atau organisasi. Nah, jangan langsung menangkap bahwa definisi kaderisasi adalah itu gitu. Definisi kaderisasi bukan itu, tapi yang bawahnya proses membentuk kader yang disiapkan untuk memegang peran. Nah, memegang perannya juga kan ini in general gitu kan. Bisa aja memegang peran di organisasi apa aja gitu, bukan otomatis menjadi pengkader juga gitu. Kalau gitu sekolah kader dong namanya. Sekolah pengkader. Semoga nyangkap ya sampai sini ya. Nah, jadi itu jangan setengah-setengah tapi pahami konsep materinya. Karena mohon maaf, soalnya eh, kami kan kalau ada day kayak kemarin gitu ya, itu kan pendahulu-pendahulu juga melihat gitu. Kayak sebetulnya kami juga sebagai pendiklat kalian itu bener nggak sih mendidiknya gitu. Sehingga aku mulai skeptis apakah memang PowerPoint yang salah atau interpretasi teman-teman yang salah gitu. Tapi pas aku cek PowerPoint-nya ternyata definisinya sesuai dengan apa yang dipengenin sama Danlabnya gitu. Nah, berarti kan di situ ada salah atau misinterpretasi gitu ya terhadap suatu definisi. Nah, definisi juga hal yang menarik teman-teman. Kenapa? Karena kita harus bisa membedakan hal yang sebaiknya disampaikan secara definitif atau interpretatif. Mohon maaf kalau bahasanya cukup kompleks, cuman gampangnya gini, hal-hal yang definitif itu artinya hal-hal yang sudah terdefinisi. Jadi kita nggak bisa menjelaskan secara asal gitu. Kayak misalnya, contoh ya, apa itu pendidikan? Apa itu kaderisasi? Apa itu KMITB? Atau apa itu KATITB? Menurut teman-teman, ini harus dijawab secara definitif atau interpretatif gitu. Interpretatif artinya kayak kita ya udah mikir aja secara logika di otak kita dengan apa yang kita ketahui dan lain sebagainya, kita langsung jawab gitu dengan proses pemikiran itu gitu. Tapi kalau definitif itu menyampaikan dari suatu hal yang sudah terdefinisi, misalkan dari sumber mana, dari KBBI kah, dari kalau KMITB ada konsepsi KMITB kah, dari dokumen apa gitu. Dan itulah teman-teman hal yang perlu kita tekankan gitu. Kalau misalkan kita menjawab apa itu KMITB, otomatis kita harus merujuk ke suatu dokumen tertentu kan. Kayak KMITB itu sebetulnya apa sih? Pertanyakan hal itu gitu. Kira-kira definisi KMITB itu apa gitu. Nah, biasanya hal-hal yang harus ada sumbernya
itu biasanya sifatnya definitif, kayak nanyanya itu apa itu, definisi, dan lain sebagainya. Nah, disinilah aku pengen kenalin teman-teman ke konsep taksonomi Bloom gitu. Nah, Benjamin Bloom, dia bilang bahwasanya untuk manusia bisa memahami secara utuh, sehingga dia bisa meng-create suatu pemahaman materi secara holistik dengan ya dari sebuah teori lah gitu ya. Itu ada tahapan-tahapannya gitu untuk meningkatkan pemahaman kita. Yang paling atas adalah create. Nah, tapi paling bawah adalah sebetulnya remember teman-teman. Artinya kita harus mengingat dulu informasi-informasi, fakta-fakta apa yang ada gitu. Nah, barulah kita bisa naik ke level yang selanjutnya gitu, understand. Kita bisa mengerti. Indikatornya apa kita mengerti? Kita bisa menjelaskan suatu ide atau suatu konsep. Nah, inilah yang disebut sebagai interpretasi gitu. Nah, jadi apa yang mau aku sampaikan di sini? Kalau kita pengen eh, mendefini menjawab pertanyaan ini ya, apa bedanya pendidikan dan kaderisasi? Terus kenapa harus ada kaderisasi di KMITB? Hal fundamental yang harus kita pahami adalah hal-hal yang di kiri kan, kayak apa itu pendidikan, apa itu kaderisasi, apa itu KMITB, dan apa itu KTITB. Baru kita bisa menjawab pertanyaan yang di kanan. Nah, hal-hal yang ada di kiri itu kita jangan asumtif. Kalau misalkan mau asumtif, kayak kita berasumsi, jelaskan asumsinya itu apa. Ntar ada di selanjutnya. Tapi kalau misalkan hal yang definitifnya itu ada di suatu dokumen tertentu, misalkan KBBI, kamus, ya itu jelasin juga. Kita ngerujuk ke definisi yang ini gitu. Nah gitu. Ntar teman-teman akan kebayang kenapa aku sampaikan ini gitu. Oke. Yang ketiga, perhatikan limitasi dan asumsi. Dalam pernyataan-pernyataan yang general, pasti ada limitasi dan asumsinya gitu. Misalkan, kalau teman-teman sadar gak sih teman-teman, ada beberapa metode selama teman-teman ikut sekolah mentor, sebetulnya itu kami melatih teman-teman untuk bisa berimajinasi terhadap suatu limitasi maupun asumsi tertentu. Contohnya, kasus-kasus yang ada di FGD. Di FGD, waktu day 7 gitu, itu misalkan kalau nggak salah kan ada kasus Tom Lembong, terus ada kasus apalagi tuh, robot polisi itu kan, Polri dan lain sebagainya. Cuman teks yang kami sampaikan, data-data yang kami sampaikan itu cuma satu halaman, teman-teman. Untuk teman-teman bisa memahami konsep atau isu sosial secara holistik, harusnya sumbernya nggak itu doang dong, ya kan? Tapi kami pakai sumber itu doang gitu. Maksudnya kayak cuma satu halaman doang. Untuk apa? Untuk bisa melihat kiranya teman-teman ini menggunakan limitasi dan asumsi apa gitu. Misalkan Tom Lembong, eh, ya di situ data yang dikasih di situ tuh apa gitu. Maka yang dianalisis adalah yang ada di situ gitu. Kalau misalkan tiba-tiba ada eh, variabel lain yang nggak disebutin di teksnya, tapi itu dianalisis, itu kan hal yang aneh gitu kan. Nah, itu juga penting teman-teman, karena untuk melatih logika itu dari situ dulu gitu. Jadi kita dilatih untuk dengan fakta yang ada, kita bisa mengolah lewat situ dulu gitu. Nah, salah satu contohnya adalah pertanyaan yang ini. Siapa yang harus pertama kali kalian hubungi ketika ada masalah di lapangan? Kalau kita secara intuitif gitu ya, buat yang udah belajar alur komando, pasti subjek yang kita pikirin di otak kita pertama kali apa? Boleh dijawab di chat untuk jawab pertanyaan yang pertama. Ya, betul. Danyon Wadanyon kan? Cuman kita perlu perhatikan limitasi sebetulnya di sini. Sebetulnya masalah apa yang ada di lapangan? Apakah masalah mentinya pingsan? Apakah masalahnya mentinya jatuh? Kalau ada medik, kenapa kita harus ke Danyon? Nah, hal-hal yang kayak gitu, itu harus diperhatikan. Sebetulnya ini contoh yang disimplifikasi ya. Cuman harapannya itu bisa masuk ke mindset teman-teman gitu. Kalau misalkan ada sesuatu, perhatiin dulu limitasi dan asumsinya itu apa gitu. Nah, pertanyaan kedua yang paling menarik adalah ini, teman-teman. Apakah semua kaderisasi adalah pendidikan? Ini cukup berat ya. Cuman
Aku gini aja deh. Aku mau nanya ke dari kalian untuk menjawab pertanyaan kedua. Tapi kalau bisa, coba definin sendiri kayak kasih asumsinya gitu untuk menjawab pertanyaan. Ada yang berani? Mau coba? Nggak ada kah? Oke, ada satu. Boleh, coba. Oke, tes tes. Suara aku kedengeran nggak, Vili? Kedengeran? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri, sebenarnya apakah semua kaderisasi adalah pendidikan? Menurut aku iya, tapi kayak itu nggak works on both ways. Maksudnya kayak semua kaderisasi adalah pendidikan, tapi nggak semua pendidikan adalah kaderisasi. Maksudnya gimana? Kalau misalkan by definition kan sebenarnya kaderisasi itu adalah proses untuk menjadikan calon kader menjadi kader kan. Dimana dalam proses itu kan sebenarnya kayak ada penurunan nilai dan segala macam yang sebuah organisasi itu butuhkan. Sedangkan kalau pendidikan tuh menurut aku lebih luas gitu loh definisinya kayak bisa aja itu buat apa namanya? Buat belajar improve diri sendiri dan segala macam kayak gitu sih sebenarnya kurang lebih ya. Oke, mantap, mantap. Aku suka banget jawabannya dan aku setuju. Cuman mungkin saran dari aku, pertama bisa didefinisin gitu, dulu gitu. Tadi definisi kamu tuh ada di belakang. Sedangkan pendidikan adalah bla 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 itu agak di belakang gitu. Tapi kalau kamu sampaikan itu di awal, kalau aku definisikan pendidikan adalah proses untuk eh, ada kegiatan belajar mengajarnya atau apa lalalala, itu baru kita bisa mulai tuh menganalisis atau menjawab pertanyaan itu. Tapi overall aku setuju di situ. Oke, kita coba next dulu karena mohon maaf teman-teman, ini dikejar waktu ya. Nanti kita ada sesi Q&A. Nah, aku mau ingetin kembali teman-teman karena ini kalau teman-teman yang udah ngeliat postingannya di ITB sebetulnya di situ udah ada di spill tanggal OSKM kapan gitu kan. Dan udah bentar lagi. Nah, sedangkan kemampuan kita untuk menyampaikan materi itu hal yang paling krusial yang harus dimiliki seorang mentor. Yang ini bakal jadi topik studium generale kita malam hari ini gitu. Kuliah umum kita. Kuliah umum lah itu nggak tahu kenapa namanya SG. Biar keren aja sih sebetulnya. Nah, untuk membangun intelektualitas, ini sebetulnya ada sumbernya. Cuman ada di PPT D0. Nah, di sini nggak aku kasih. Yang paling mudahnya adalah dua hal ini yang perlu di eh, proses gitu ya teman-teman. Satu adalah kemampuan berpikir. Contohnya kayak logika, kemampuan mempertanyakan sesuatu, memahami sesuatu, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah luasnya wawasan atau pengetahuan. Dua hal ini, kalau kita bisa latih, itu bisa meningkatkan intelektualitas kita setidaknya pelan-pelan gitu. Nah, harapannya teman-teman dengan memahami ini eh, bisa paham kenapa metode-metode yang kami berikan sebetulnya kayak kemarin gitu. Kenapa ada FGD, kenapa ada debat, studi kasus, dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari melatih kemampuan berpikir. Dan luasnya wawasan dan pengetahuan ini lewat mana gitu? Lewat biasanya tugas-tugas. Contohnya wawancara stakeholder KMITB, gitu kan? Contohnya lagi, nanti teman-teman ada tugas besar. Kira-kira menurut teman-teman kenapa tugas besarnya adalah menganalisis isu sosial gitu. Dan isu sosialnya kalian sendiri yang milih gitu. Itu adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan luasnya wawasan dan pengetahuan teman-teman secara sendiri, secara mandiri gitu. Jadi kalau teman-teman nggak memanfaatkan tugas besar itu dan memilih untuk pakai chat GPT secara total dan lain sebagainya, nggak dianalisis, itu merugikan teman-teman sendiri gitu. Dan mohon maaf, kami juga udah sampaikan bahwa teguran dari performa kalian di day sebelumnya masih ada kemungkinan untuk dilakukan hal-hal yang mengancam dalam tanda kutip gitu. Contohnya ada pencoretan, pergantian pasangan dan lain sebagainya gitu. Jadi harapannya tolong setelah ini semua tugas yang kami berikan tolong dianggap sebagai serius gitu teman-teman. Oke? Nah, nah, semoga itu eh, evaluasi-evaluasi yang aku bisa sampaikan ya. Cuman semoga ini bisa membantu teman-teman lah untuk coba lebih berani kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih analitis gitu. Kenapa? Karena sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang ada di forum yang sifatnya analitis kayak kemarin itu akan menjadi pertanyaan dasar yang mungkin akan kalian terima ketika kalian menjelaskan materi ke menti-mentinya gitu. Nggak bakal kalau tipenya kayak hot shot atau si unwanted panelist
itu teman-teman kan harus bisa handle juga gitu. Kalau enggak, wibawa kalian sebagai seorang mentor yang penjamin materi yang berwawasan akan turun gitu kan. Nah, jadi harapannya itu teman-teman. Ini ada bukunya sama artikelnya. Kalau mau baca-baca, ntar aku coba share seperti biasa setelah ini gitu ya. Nah, berapa menit lagi sisanya? Ntar ya, confirm dulu. Oke, 30 menit lagi. Oke, sekarang aku bakal mulai untuk memperkuat semangat kalian sebetulnya untuk menjadi seorang mentor. Ini salah satu tegurannya buat teman-teman yang ikut dari kemarin adalah dan lapnya nanya ya, untuk apa kamu mau menjadi mentor? Yang sayang ya, kebanyakan atau beberapa jawaban di awal adalah jawaban yang sifatnya individualistik. Contohnya apa? Pengen ngembangin diri, pengen eh, ningkatin public speaking, pengen apa, lalalala. Dan itu hal yang wajar, teman-teman. Dan itu it's okay. Cuma jangan sampai melupakan bahwasanya mentor ini ada tanggung jawab yang lebih daripada mengembangkan diri sendiri. Yang ini bakal Itu dibahas ada yang selama batas. malam hari ini gitu. Nah, Oke. nah, apa yang bakal kita bahas? Aku mulai dari hal-hal yang sifatnya filosofis, baru nanti ke pragmatis gitu ya, kayak pendidikan dan kaderisasi sekaligus review materi gitu ya. Terus apa masalah pendidikan yang ada di Indonesia, kaderisasi di KMITB, masalahnya kayak gimana, dan sehingga teman-teman bisa dapat urgensi kenapa mentor KAT ITB ini tuh bisa menjadi penyelamat, savior, atau bisa menjadi dosa besar juga gitu. Gitu. Nah, ini ada sumber bacaan dikit-dikit. Teman aku nggak sempat ngasih, sorry ya, sumbernya. Baru dibikin barusan PPT. Kita mulai dari chapter 1, pendidikan dan kaderisasi ini sekaligus review. Karena dari kemarin jawaban-jawaban yang aku dengar dari pertanyaan dan lab soal pendidikan dan kaderisasi ini cukup panjang gitu ya. Padahal di PPT itu udah jelas gitu. Nah, kita mulai dari, nah ini mulai dari limitasi dan asumsi yang tadi aku sampaikan. Apa itu pendidikan? Kalau dari KBBI dan Oxford, kalau teman perhatiin, pendidikan adalah proses pengungkap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Itu dari KBBI. Kalau dari Oxford, dia lebih general lagi. Proses untuk menerima atau mendapatkan instruksi yang sistematis, terutama dalam sekolah atau universitas. Dia lebih ke pendidikan formal sebetulnya. Cuman dua definisi ini adalah dua definisi umum, yang mana eh, ya intinya adalah proses yang berujung pada pengajaran dan pelatihan gitu. Nah, tapi ada definisi yang lebih spesifik, yaitu yang kita anut dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Yaitu pendidikan adalah, nih kata kuncinya aja ya, usaha sadar dan terencana untuk peserta didik bisa mengembangkan potensi dirinya agar memiliki beberapa hal berikut: kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, lalalalalala gitu kan. Sama di akhirnya ada impact ke masyarakat, bangsa, dan negara. Apa yang bisa kita simpulkan di sini, teman-teman, bahwasanya pendidikan yang didefinisikan dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah pendidikan yang baik lah. Intinya gitu aja lah ya. Nah, sampai sekarang definisi pendidikan yang bakal kita pakai adalah definisi ini. Karena yang di atasnya terlalu general. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu kaderisasi. Kaderisasi merupakan proses transfer pengetahuan dan nilai yang ingin disampaikan oleh pengkader kepada kader guna mendukung dan melanjutkan tujuan organisasi atau lembaga. Artinya ini ada di modul pre-day waktu awal banget, yang organisasi gampangnya punya semua nilai-nilai ini ya, poin-poin ini, dan calon kader punya cara pandang lama, punya nilai diri yang lama, punya pengetahuan yang lama, dan pengkader punya wisdom dan pengetahuan yang baru gitu. Yang ini disatukan dalam kaderisasi sehingga output yang di kanan itu kader organisasi baru dengan pemahaman organisasi yang baru, pengetahuan yang baru, dan wisdom atau kebijaksanaan. Dan poin wisdom ini cukup menarik gitu karena ini terkaitannya dengan definisi pendidikan kita tadi. Kalau kita coba next ya. Nah, kalau definisi kaderisasi adalah kayak gini,
selama dia mengkader orang untuk menjadi bagian dari organisasi, pertanyaannya, bagaimana jika tujuan kaderisasinya buruk? Apakah itu kaderisasi? Kalau berdasarkan definisi ini, ya, iya kan? Kan nggak ada kaderisasi di situ, nggak ada definisi selama baik dan lain sebagainya gitu. Ya, selama itu mengasahkan kita untuk bisa punya profil sesuai dengan organisasi, ya itu kaderisasi. Contohnya ini, kalau kaderisasinya kaderisasi geng motor, itu kaderisasi bukan kaderisasi. Kaderisasinya maling, ya kaderisasi gitu. Masuk tentara juga punya kaderisasinya sendiri gitu kan. That's... Nah, barulah dari sini, kaderisasi adalah salah satu bentuk pendidikan yang tadi teman kamu sampaikan sebelumnya gitu. Tapi jangan dibalik, belum tentu semua pendidikan adalah kaderisasi. Nah, kenapa kaderisasi merupakan salah satu bentuk pendidikan? Karena paling gampangnya, kaderisasi itu punya unsur inti dari pendidikan itu sendiri, yaitu unsurnya yang ada di sebelah titik dua ini. Transformasi manusia, lalalala, pemakan budaya, gitu-gitu ya. Tapi intinya, semoga nakal. Nah, barulah di sini kita bisa definisiin gimana sih kaderisasi di KMITB gitu. Ini juga ada di modul pre-day, sama di PPT. Nah, kalau kita pakai definisi bahwa pendidikan adalah pemberian ilmu yang memiliki tujuan baik. Ingat, definisi pendidikan yang kita pakai adalah definisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang tadi udah aku. Nah, ini. Jangan pakai definisi KBBI. Tuh, beda lagi nanti diagramnya. Sementara kaderisasi adalah membentuk kader. Baik itu yang baik lah, yang buruk lah. Pokoknya selama itu membentuk kader, ya dia kaderisasi gitu. Nah, kaderisasi di KMITB adalah kaderisasi yang mendidik. Makanya dia di situ gambarnya ilustrasi eh, irisan antara diagram Venn pendidikan dan kaderisasi. Sehingga intinya ada di tengah gitu. Yang definisi kaderisasi di KMITB yang diharapkan adalah pembentukan kader melalui ilmu yang memiliki tujuan yang baik gitu. Nah, dari sini barulah kita bisa memahami kan kayak apa sih persamaannya kaderisasi dan pendidikan dan apa perbedaannya? Apakah kaderisasi menjadi bagian dari pendidikan? Apakah semua pendidikan adalah kaderisasi gitu? Nah, itu udah dijawab. Oke, pusing kan? Tapi aku coba pelan-pelan ya. Oke, pertama ini termasuk koreksi yang di awal tadi gitu. Pertama kita harus definisiin dulu pendidikan itu apa gitu kan. Kita, kita pakai definisi yang ada di sini. Baru kita punya definisi kaderisasi. Cuman definisi kaderisasi ini dia nggak terikat apakah perlu ada nilai baik atau enggak gitu. Nah, contohnya kayak ini kan. Nah, cuman di KMITB kita percaya bahwa kita memiliki nilai-nilai yang itu kami anggap sebagai nilai baik gitu. Contohnya nilai kemahasiswaan, KOPOP gitu-gitu kan. Dan itu kaderisasi di KMITB adalah itu hal yang baik gitu kan. Nah, masalah metode dan lain sebagainya itulah yang bisa kita perdebatkan gitu. Jadi jatuhnya ke apa ya macam-macam lah metode yang kalian sering kritik gitu kan. Nah, itu kita bisa berdebat lebih jauh lagi. Cuman inti dari fundamentalnya adalah seperti ini gitu. Nah, sekarang kita mulai ke masalah pendidikan di Indonesia. Menurut kalian gimana sih kondisi pendidikan di Indonesia? Mungkin aku mau kalian boleh jawab di chat. Aku kasih waktu 1 menit. Boleh jawab di chat ya teman-teman. Please be aktif aja di sini karena setelah ini kita bakal banyak interaktif. Nah, sambil nunggu yang di chat, boleh dong satu orang yang paling berani interupsi aku untuk menjawab pertanyaan ini. Ada nggak nih yang interupsi? Ini pertanyaan mudah sebetulnya. Oke, Fabian, boleh. Eh, Permisi Kak, suara aku kedengeran nggak? Kedengaran, kedengaran. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia ya Kak ya? Oke, terima kasih Vili atas kesempatannya. Nama aku Fabian Denisha Ferdi dari KIN 07. Aku izin menjelaskan ya mengenai setidaknya menurut aku dan pandangan aku terhadap kondisi pendidikan Indonesia. Sejujurnya aku ngerasa kalau misalnya pendidikan Indonesia itu sangat em, ada terbagi-bagi Kak dan kayak bisa dibilang eksklusif karena aku rasa hanya sedikit persentase
penduduk-penduduk Indonesia yang tinggal di kota-kota yang apa namanya yang memiliki resources itu yang cuman bisa memberikan pendidikan yang berkualitas Kak. Karena aku rasa kalau misalnya memang di setidaknya kalau misalnya dilihat kepada daerah-daerah terpencil ataupun daerah-daerah yang ditinggalkan, aku rasa kalau misalnya pendidikan di situ masih belum dikembangkan seperti pendidikan yang ada di kota-kota utama seperti Jakarta, Bandung ataupun kota-kota lain. Jadi oleh karena makanya gara-gara itu saya bisa bilang kalau misalnya pendidikan ini hanya apa bisa dibilang kayak ada kastanya gitu Kak, dan kalau misalnya kasta tersebut itu tergantung dengan kondisi ekonomi ataupun sosial tiap-tiap daerah. Cukup Kak, terima kasih. Oke, terima kasih ya Fabian kan tadi. Nanti yang Ali tar dulu ya, karena waktunya udah semakin berjalan, mohon maaf. Cuman jawab di chat aja. Ini yang jawab baru dua nih. Ayo dong, jangan ragu-ragu teman-teman, di ini aja kasih insight-nya aja. Kondisinya gimana? Oke, yang dari tadi aku tangkap nggak jauh dari ketimpangan ya, disparitas dan lain sebagainya. Oke, dari Faza, pendidikan di Indonesia menurut saya masih belum merata, masih sama. Sepenuhnya skor PISA relatif rendah. Skor PISA itu menandakan kognitif sebetulnya kan. Belum efektif, tidak merata, dan sekadar formalitas. Oke. Kurangnya pemerataan, kesejahteraan pendidik juga. Oke, menarik. Pemerataan kurang merata dari segi kuantitas jumlah. Oke, pendidik yang masih belum mendidik dengan cara yang benar, kata Nayara. Ini menarik banget nih. Dengan cara yang benar sehingga seringkali yang dididik nggak dapat apa yang mau disampaikan. Oke, masih belum menjadi prioritas dari pemerintah. Fokus sama hafalan doang. Kurikulum tidak konsisten, target pendidikan berubah-ubah. Manjurnya bimbel di Indonesia salah satu petunjuk kondisi pendidikan saat ini. Tidak tahu mau dibawa kemana dan lain sebagainya. Oke, dari tadi yang aku lihat jawaban mayoritas adalah disparitas, eh, ketimpangan akses pendidikan, kualitas pendidik dan lain sebagainya gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Itu aku pilih setuju dan ada data yang bisa memvalidasi itu juga sebetulnya. Kita coba eh, kulik lagi dan di dalam buku, aduh aku lupa ngasih sumbernya juga. Cuman ada di awal ya teman-teman kalau mau baca bukunya tadi. Dia analisis pendidikan yang menurut aku cukup lengkap lah. Nah, di sana ada 5 aspek yang dari tadi udah teman-teman sebutin gitu, yang jadi masalah di pendidikan Indonesia. Pemerataan pendidikan, mutu pendidikan dan integritas, efisiensi pendidikan. Efisiensi ini maksudnya sumber daya yang dikelola di pendidikan, kayak guru, uang, dan lain sebagainya, itu tidak dikelola dengan baik gitu. Makanya ini menjawab kenapa anggaran pendidikan di Indonesia adalah 20% dari total APBN. Cuman 20% itu tidak menghasilkan output yang kita harapkan kan. Pendidikannya masih kurang, terus ya hasil akhirnya juga masih kurang baik, ditandai dengan skor-skor apalah PISA dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian masalah relevansi. Relevansi pendidikan ini kaitannya juga sama kurikulum sebetulnya. Gimana si pendidikan ini harus relevan, menciptakan sesuai dengan apa sih kebutuhan yang ada di masa depan maupun masa sekarang gitu. Nah, tadi udah banyak em, ini ya kata-kata insight dari teman-teman. Sekarang aku pengen tanya balik, pertanyaan pemantik dari berbagai macam masalah yang teman-teman sebutkan gitu. Menurut teman-teman, pertanyaan yang pertama, baik, kenapa sama ya? Ya udahlah, ini pertanyaan satu. Apa yang jadi benang merah dari masalah pendidikan di Indonesia? Satu orang interupsi aku. Interupsi. Ali, kamu dari tadi udah jawab, yang lain dulu dong. Kasih eh maaf banget. Oh, ini ada Gabriel. Boleh Gabriel mau coba? Interupsi Philly. Silakan. Uh, Gabriel Marbun, KIN 28, Teknik Meteorologi dan Geofisika. Salah satu benang merah dari masalah pendidikan di Indonesia. Oke, kalau misalnya dari yang saya tangkap, karena memang saya punya pengalaman berbeda-beda tempat. SD di Cilegon,
SMP di Jakarta, SMA di Bandung, kuliah juga di Bandung. Masalahnya itu adalah menurut saya yang paling mungkin salah satu masalahnya di faktor itu adalah infrastruktur yang kurang memadai. Karena kalau misalnya infrastruktur yang kurang memadai, jadinya penyebaran untuk pendidik itu sulit sehingga pendidik yang benar-benar dapat pendidik itu mereka tuh istilahnya ya ini asumsi saya mereka mereka tidak mau keluar dari zona nyaman gitu loh. Mereka misalnya nih, mereka pendidikan bagus di Jakarta. Mereka sudah belajar di Jakarta atau di Bandung. Ya mereka bekerjanya pun mengabdinya pun sudah ingin ke pelosok. Karena apa? Karena infrastrukturnya yang buruk. Sehingga pendidikan tidak merata. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Gabriel insight-nya. Disparitas masih dan tadi yang di-highlight adalah infrastruktur. Teman-teman yang lain ada yang punya pandangan lain? Menarik juga ya. Oke, Adolf, silakan. Adolf dari Kin 48. Kalau menurut saya benang merah di pendidikan Indonesia itu eh, benang merahnya itu kurikulum yang selalu berganti tapi tidak berkembang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menarik juga ya. Kita udah ganti-ganti kurikulum berapa kali. Oke, satu orang lagi deh. Siapa nih yang paling atas ya? Ini aku nggak bisa lihat lagi. Ini siapa yang paling atas? Mardika, Mardika. Mardika. Mardika, silakan. Interupsi pilih. Kenalin namaku Mahardika dari KIN 38. Aku tuh mau ngasih kalau dari pandangan aku ya, menurut aku lebih ke regulasi. Kenapa? Tadi yang kayak ada berapa tanggapan dari camen yang lainnya. Contohnya kayak kualitas pendidik dan juga kurikulum. Itu semua itu menurut aku balik ke regulasinya juga. Kenapa? Karena menurut aku sendiri, salah satu faktor kualitas pendidik yang tidak merata ada pada contohnya kayak eh, kondisi kayak jumlah gaji dan sebagainya. Jadi kayak kalau misalnya di sekolah yang unggulan, kadang ada yang gajinya lebih tinggi dan bahkan tingkat guru PNS dan guru honorer aja berbeda jauh. Sehingga dengan jumlah gaji yang sedikit membuat pendidik itu ogah-ogahan. Dan juga menurut aku sendiri itulah yang membuat mengapa kadang guru-guru yang di bimbel itu mengapa bimbel itu lebih efektif dibandingkan dengan kelas biasa. Terus juga kayak kalau ke kurikulum itu kan juga mengacu pada Menteri Pendidikan dan sebagainya. Dan juga kayak kadang itu kurikulum mereka ajukan belum tentu juga optimal dengan kondisi akademik yang ada. Jadi kalau menurutku sendiri balik ke statement awal itu lebih fokus ke regulasi. Cukup. Oke, makasih Mahardika. Kalau kamu ingin tahu semua bahasan dalam buku yang aku kutip di sini itu adalah jawaban kamu tadi. Inti benang merahnya yang menurut pendapat riset mereka itu adalah regulasi. Sebetulnya nggak cuma regulasi dalam konteks hukum ya, tapi memang paradigma pemerintah gimana cara manage sumber daya, paradigma pembangunan pendidikan dan lain sebagainya itu juga dipermasalahkan gitu. Tapi itu eh, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, itu tergantung dengan terserah kalian berpikir logika kalian kayak gimana. Aku setuju kok dengan pendapat tiga-tiganya. Cuman aku pengen baca dulu nih yang di chat ada perdebatan apa ya, kayaknya menarik nih. Interupsi Fili, saya rasa masalahnya lebih ke belum jelasnya tujuan pendidikan, oke. Jadi masalah skala prioritas yang balasi, oke. Itu masuk ke regulasi juga. Benang merah disebutkan rekan saya dari kontrol pemerintah. Oke, oke. Eh, nggak saling destruktif ya. Semuanya sama-sama mengarah ke hal yang cukup mirip gitu. Nah, sekarang aku mau review materi day 6 gitu. Satu, apa itu pembelajar sepanjang hayat? Ya, nomor satu kita skip aja lah ya. Itu kalian semua benar jawabnya di ujian. Yang nomor dua, apa yang bisa mendorong orang untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat? Ada yang mau jawab? Sekalian deh, dua sama tiga, biar cepat. Boleh, Razan. Silakan. Sebelumnya kenalin nama aku Razan Argaladi Rizky Effendi dari KIN 40 Teknik Telekomunikasi Real 14. Jadi kalau yang bisa jadi pendorong orang untuk jadi pembelajar sepanjang hayat itu
dia harus sadar dan lihat ke zaman yang saat ini muncul dengan banyak-banyaknya perkembangan zaman teknologi dan berbagai ilmu-ilmu baru yang bisa aja kalau misalkan kita belajar di stuck di situ aja, kita bisa ketinggal dan gak dapat kesempatan untuk mengembangkan diri dan bisa didominasi sama AI dan robot, jadi kita harus bisa terus mengembangkan diri. Dan untuk yang ketiga, gimana cara jadi pembelajar sepanjang hayat? Pertama, kita harus memiliki kesadaran atau mindset bahwa dunia ini kan pasti berkembang sampai akhir zaman. Dan kita harus ada si mindset itu sendiri dimulai sih. Oke, thank you. Makasih banyak jawabannya. Aku cukup setuju sama dua jawaban tadi ya. Tadi nyebutin buat yang kedua yang cukup penting adalah pemahaman terhadap realita atau ya dunia sekarang tuh kayak gimana gitu ya. Itu adalah prasyarat untuk dia punya curiosity dan willingness untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Semoga aku nggak salah ya interpretasinya. Nomor tiga, aku setuju juga. Cuman kalau mau lebih teknikal dan lebih teoritis, teman-teman bisa ingat lagi ya 7 aspek PSH itu apa. Itu juga cukup em, menjawab how-nya gitu ya. Kayak fokus on growth, terus ya lain-lainnya gitu ya. Oke, kita next. Nah, tadi kalau nggak salah ada yang resen lagi ya. Sorry ya. Ini kita resennya di sini aja nih. Menurut kalian, pertanyaan pemantik selanjutnya, apakah orang-orang di Indonesia sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat? Dan apakah pendidikan di Indonesia sudah berhasil membentuk pembelajar sepanjang hayat? Jika ya kenapa, jika tidak kenapa? Satu orang instruksi aku. Ya, Rizky Ramadan, silakan. Grup pilih. Ya, Rizky Ramadan, Meteorologi KIN 29, izin jawab. Menurut menurutmu apakah orang-orang di Indonesia sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat? Menurut saya belum. Ini bisa dilihat juga dari beberapa generasi sebelum kita. Karena lihat dari orang tua sendiri terkadang masih terlena sama masa lalu gitu. Mereka kayak masih merasa berada di zamannya. Padahal kayak zaman kan sudah berkembang dan ya ini bukan masanya mereka lagi. Mungkin kasarnya seperti itu, tapi itu juga menunjukkan bahwa di Indonesia itu belum menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu, apakah pendidikan Indonesia sudah berhasil membentuk? Seperti yang tadi, pendidikan di Indonesia itu belum membentuk. Kenapa? Karena terkadang pendidikan di Indonesia itu hanya terpaku pada kurikulum gitu. Kurikulumnya dan kurikulum di Indonesia pun nggak bisa membuat pelajar-pelajar atau apa ya pendidikan tersebut tuh menjadi pendidikan sepanjang hayat juga mungkin begitu. Cukup. oke, terima kasih insight-nya Rizky. Boleh satu orang lagi, Dimas, yang kedua. Terus pilih Dimas Zaki Erlandi, Teknik Geologi, KIN 41. Em, Langsung aja, menurut saya, apakah orang-orang di Indonesia sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat? Menurut saya jelas belum. Em, itu juga bisa dilihat dari kalau misalkan kita tanya-tanya sama orang tua yang ada di jalanan gitu ya, kayak yang pekerja-pekerja biasa, itu mungkin mereka tuh punya mindset eh em, kayak sebentar ya, mohon maaf. Eh, kita tuh kerja buat yang bisa-bisa aja gitu. Kayak misalkan apa sih namanya tuh kayak, aduh jadi lupa. Mohon maaf. Ada distraksi sedikit di kuli. Em, jadi itu kayak orang Indonesia tuh kan sering kali kepikirannya ya udah gitu loh. Nah gitu. Jadi kayak ya udah hidup ya hidup aja gitu. Yang penting bisa hidup, yang penting bisa makan, yang penting ini itu gitu. Jadi dari situ juga udah merefleksikan. Kemudian apakah pendidikan Indonesia membentuk pembelajar sepanjang hayat? Menurut aku udah menuju ke sana. Cuman implementasinya masih belum karena em, kalau kita lihat juga pendidikan di Indonesia tuh basisnya menginginkan seseorang tuh dididik untuk menjadi seseorang yang bekerja di pabrik gitu kan. Nah,
Jadi masih ada kurikulum seperti itu gitu sih. Cukup, terima kasih. Mohon maaf agak yapping. Oke, tidak apa-apa, tidak ada hal yang yeping di sini. Kita semua paham ya, kita sama-sama belajar. Makasih banyak ini insight-nya dan aku cukup setuju dan jawaban dari kalian cukup konstruktif ya dua-duanya. Ada juga yang menyimpulkan di chat. Em, Gak ada komen sih sebetulnya itu thoughts saja sebetulnya. Nah, aku mau kasih insight sebetulnya teman-teman dari salah satu buku yang aku tunjukin tadi di awal gitu. Perspektif yang bisa menjawab ini salah satunya adalah yang disebut sebagai metacognition atau metakognisi. Ini beda sama meta skills ya. Ini metakognisi. Nah, apa itu metakognisi? Metakognisi adalah kemampuan untuk menyadari, memahami, dan mengatur cara kita berpikir dan belajar. Oke? Cara kita menyadari. Jadi gampangnya kita tuh sadar kalau kita tuh butuh belajar dan butuh menjadi PSH gitu ya, pembelajar sepanjang hayat dan gimana caranya gitu. Dan kita mengatur otak kita, diri kita dan lain sebagainya. Nah, kata gampangnya adalah metakognisinya adalah thinking about thinking. Nah, metakognisi ini punya dua komponen utama teman-teman. Yang pertama adalah pengetahuan mengenai kognisi, artinya kayak kognisi itu apa sih? Kenapa sih kita bisa punya kognitif yang berbeda-beda, bagaimana cara melatihnya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah regulasi kognisi. Gimana kita bisa, di situ ada planning, monitoring, dan evaluating. Gimana kita bisa merencanakan kan, ke depannya itu kita mau ngapain, terus kita bisa memonitoring secara sadar. Ini secara sadar ya. Dan kita mengevaluasi diri kita sampai sekarang udah sampai mana, apakah sudah sesuai sama tujuan kita, gapnya masih seberapa jauh, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah metakognitif. Nah, dari buku teaching ini yang ada di atas ini, ternyata teman-teman dari hasil riset, ya memang benang merah tadi adalah berasal pada regulasi pemerintah. Tapi inti dari subjek yang harus dibangun dalam pendidikan adalah siswa itu sendiri kan. Makanya di situ dibilang metakognisi ternyata adalah kunci peningkatan kualitas siswa. Itu premis satu. Premis dua, kemampuan metakognitif dan kognitif tidak muncul begitu saja, tapi dapat dan harus diajarkan. Premis tiga, guru adalah komponen terpenting yang membentuk metakognisi. Nah, kita mulai di sini. Ternyata teman-teman, menurut ini yang cukup konstruktif dengan buku yang pendidikan Indonesia sebelumnya, subjek masalah terbesar dalam proses pendidikan sebetulnya adalah guru. Tadi udah sempat dimention. Kenapa? Karena banyak argumen sebetulnya. Cuman ini bukan root cause. Ini bukan root cause ya. Kalau root cause, tadi kita udah nyebutin diskusi banyak gitu. Ada regulator, regulasi, infrastruktur, lain-lain gitu. Cuman subjek masalah terbesar dalam proses pendidikan adalah gurunya. Nah, kita mulai lanjut lagi. Nah, bagaimana kualitas guru di Indonesia gitu? Ini bisa dilihat, ada sumbernya juga di situ. Perolehan skor rata-rata kompetensi guru adalah 57 dari 100. Ini baru kompetensi, kalau nggak salah ujian tulisnya doang deh. Belum kayak gimana cara mereka menyampaikan. Nah, yang kedua, aku pengen kalian merefleksikan dari segi pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Aku coba jelasin ya pedagogi apa. Cuman lebih ke outputnya, bukan definisinya. Ntar teman-teman silakan pelajari sendiri. Tapi intinya pedagogi yang berhasil adalah ketika seorang guru itu berhasil menginspirasi murid-muridnya untuk kemudian bisa belajar, untuk mau belajar gitu, mau ngikutin gurunya. Oke, ini cukup satu arah. Yang kedua adalah andragogi. Ntar dulu. Nah, sekarang refleksi pedagogi. Berapa banyak guru yang ada di SMA teman-teman misalkan yang bisa menginspirasi teman-teman untuk suka sama mata pelajarannya? Berapa persen gitu? Apakah 10%? Misalkan ada 20 orang guru dalam 1 tahun atau dalam 3 tahun, ada berapa guru yang bisa menginspirasi teman-teman untuk ya itu gitu. Yang kedua adalah andragogi. Gimana output keberhasilannya adalah guru ini mampu menginspirasi siswa untuk belajar sendiri gitu. Secara dua arah, mampu bertanya dan lain sebagainya gitu. Sekarang pertanyaan lagi, berapa banyak guru yang bisa seperti itu gitu? Barulah heutagogi. Ini adalah pendidikan-pendidikan model Eropa yang cukup advance gitu. Di mana guru ini perannya udah benar-benar fasilitator base banget. Kenapa? Karena anak-anak muridnya udah punya curiosity dan kemampuan dan metakognisi yang tinggi untuk
bisa belajar sendiri gitu. Gitu. Nah, berapa banyak guru yang bisa kayak gitu? Hampir 100% mungkin nggak ada yang bisa heutagogi gitu. Nah, itulah kondisi kita gitu. Barulah kita masuk ke masalah kaderisasi di KMITB. Aku coba percepat banget karena waktu udah habis, mohon maaf teman-teman ya. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah hal-hal yang kayak gini. Apa sih nilai-nilai yang dianut KMITB? Apa urgensinya adanya KMITB? Apakah kamu merasakan keberadaan KMITB? Dan apakah KMITB itu masih relevan gitu? Hal-hal yang kayak gini harusnya mulai diinisiasi di OSKM kan, karena materi di awal adalah KMITB. Sebetulnya OSKM itu yang aku pahami itu enggak mewajibkan 100% yang disampaikan adalah struktur KMITB gitu. Kenapa? Karena itu banyak disampaikan di Dikpus kan, kayak kemarin teman-teman di Dikpus. Tapi di OSKM dia lebih ke sifatnya nilai. Contohnya Pokope, apa lagi biasanya? eh, Memahami isu sosial secara holistik gitu-gitu kan. Itu kan bagian dari nilai KMITB dan KATITB sebetulnya. Nah, itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak mahasiswa ITB apatis, kemudian bingung untuk berdampak dan lain sebagainya gitu. Menurut aku salah satu sumber masalah utamanya adalah kegagalan. Coba. Nah, ini. Kenapa banyak orang tidak paham nilai, urgensi, dan merasakan semangat juang dari KMITB maupun KTITB? Karena menurut aku adalah kegagalan kaderisasi, khususnya di bagian inisiasinya gitu. Inisiasi itu apa? KT-nya gitu. Kayak ya maba baru masuk, baru OSKM, itu dihadapi sama kaderisasi. OSKM itu sebetulnya kaderisasi, kan teman-teman udah belajar gitu. Dan apakah nilai-nilainya itu turun, beneran turun gitu. Nah, ini ada tanda tanya. Kenapa kaderisasinya itu menurut aku gagal? Ini balik lagi based on pandangan aku ya. Ini ada tanda tanya yang jawabannya adalah menurut aku ini inkompetensi lebih buruk dari kejahatan sekalipun kalau kata Bagus Mulyadi. Yaitu kuncinya adalah mentor KT ITB 2025. Jadi itulah kenapa panjang lebar aku sampaikan ada kaitan sebetulnya dari permasalahan pendidikan di Indonesia dan KMITB gitu. Kan kaderisasinya juga bagian dari pendidikan kan. Nah, salah satu hal yang berperan penting dan bisa menjadi penyelamat, bisa juga jadi dosa besar gitu. Itu adalah kita, aku sebagai mentor dan kalian sebagai calon mentor yang bakal jadi mentor juga nanti kalau memenuhi profil gitu kan. Nah, makanya ini sangat ditekankan. Sebetulnya harusnya di day nol ya. Cuman mohon maaf kalau kurang kuat gitu ya. Itu menjawab sebetulnya teman-teman kenapa kalian itu benar-benar kami ingin mendidik untuk menjadi penjamin materi yang berwawasan, wawasannya luas, kemampuan penyampaian materi yang baik. Karena dari riset-riset tadi gitu, subjek terbesar yang bisa jadi masalah utama sebetulnya bukan kurikulum, tapi gurunya gitu. Karena guru lah yang bisa menginspirasi, yang bisa menurunkan nilai-nilai secara penuh dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang paling penting, nih kata-kata yang ada di rancangan umum kaderisasi KMITB di paling atas, it takes a village to raise a child. Kalau kita pengen menciptakan mungkin karakter-karakter mahasiswa yang kayak dulu gitu ya, eh, punya kecintaan sama tanah air, tapi dia masih menjadi seorang intelektual yang berjuang di KMITB, dia bisa menciptakan inovasi-inovasi teknologi yang sangat canggih, tapi beneran berdampak ke masyarakat, eh, kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat dan lain sebagainya. Karakter-karakter itu dibangun di KMITB ini gitu teman-teman. Tapi nggak bisa serta-merta satu orang gitu. Perlu banyak environment lingkungan yang mendukung untuk hal itu gitu. Dan mentor adalah inisiator pertamanya. Kalau mentor ini udah gagal di awal, oh KMITB itu ini gitu. Kita punya nilai-nilai, kita harus menjadi hal yang kayak gini. Ya ke depannya mereka nggak bakal atau menti-menti ini nggak bakal menganggap KMITB itu ada dan nilai-nilainya itu ada gitu. Karena inisiasinya aja udah gagal. Bayang nggak teman-teman? Jadi itulah eh, pesan terakhir lah gitu ya. Kita paham sama-sama perjuangan kita itu bukan hanya soal self development, tapi kita punya tanggung jawab yang lebih besar gitu. Karena menurut aku KMITB ini sedang kehilangan narasi lah, yang mana kalau baca-baca sejarahnya, udah aku share juga dokumen sejarahnya bahkan di grup Telegram waktu itu ada di Drive, dibaca aja, itu bisa melihat gimana
dahsyatnya pergerakan KMITB dulu gitu. Yang kita mulai sama-sama gerakan itu kembali di sekarang gitu. Dengan mungkin narasi yang baru ya, yang lebih relevan, yang lebih baik dan lain sebagainya. Tapi itu semua dimulai dari ya kalian sendiri sebagai mentor. Karena udah dimarahin, udah over 5 menit. Mohon maaf, nanti kalau ada Q&A, aku coba kasih sesi dua arah yang lain ya. Cuman untuk saat ini, mohon maaf teman-teman, kita skip dulu untuk sesi Q&A-nya. Semoga bisa nangkep lah apa yang aku sampaikan sekarang sebelum nanti teman-teman masuk ke USKM nantinya. Dan tetap semangat lah di sekolah mentor ini gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Aku tutup. Oke guys, ini BTW kedengaran nggak suara kami guys? Cek, cek. Oke, Oke, materinya sangat-sangat ini ya, berdaging. agak-agak berat tadi ya. Ini gara-gara udah mungkin karena terlalu berat ya untuk kalian semua. Tebak kita mau ngapain? Ngapain nih, Kalau guys? kita muncul artinya apa nih? Ayo, ada yang bisa tebak gak? Kalau kita Tebak-tebak nih kalau. ice breaking, benar sekali. Kalau kita muncul, kita mau ice breaking. Oke, Jadi apa nih ice breaking-nya? untuk ice breakingnya, tunggu sebelum ice breaking kita ini dulu. Satu orang yang merasa paling asik, interupsi aku. Aduh, ayo yang lain mana? Yang asik satu doang ini. Ini Arga nih. Wah, oke nih. Arga, oke, silakan interupsi aku. Interupsi Braga. Ya, kau. Arga Wisata dan Aram, teknik informatika. Oke. Ini kita mau ice breaking dan aku mau kamu yang di spotlight ya. Kamu Aduh, bakal jadi contoh buat teman-teman kamu. Eh, Oke, silakan aduh. operator. jadi ice breaking-nya Ice breakingnya kita ngikutin gaya aja guys. Oke, boleh diputar. Ikut. jadi sini-sini. Berarti. Arga ikutin ya Arga ya. Kamu jadi contoh Arga. Ada Odin, ada Odin. Baik. Mulai. 1, 2, 3. Ayo Arga ikutin Arga. Semua juga ikutin ya. Semua ikutin. Ikutin Arga. Semua ya. Yang lain ikutin. Oh, yang lain mana? Weh? Full. Iya, iya Arga. Terus Arga. Yang lain mana nih? Yang lain. Please, yang lain ikutin dong. Nanti kamu jadi kayak suara. Heboh deh. Yang bener dong ini. Hah? Apa ini? Oh ini gue menangkan nih, aduh. Tamennya gak ada yang gerak. Nah, iya, bagus. Ikutin terus. Ini kayak si Alma gak ngikutin nih, waduh, gawat. Rizky Ramadan ngakak dong nih. Ngakak, woi. Poin. Kesia ikutin Kesia. Kesia ikutin. Apa lagi? Operator. Stepin. Ikutin. Wah. Rizky Ramadan saat excited. Stop, Rizky Ramadan. Check it. Check it. Gak kelihatan tangannya. Omar juga gak kelihatan tangannya Omar. Rapid.
Hah? Ini apa? Oh, Weh. Udah. Udah selesai. Wait, masih ada. Wait. Masih ada. Nah, dadah. Oke. Mantap ya. Lumayan menguras energi kan? suara pilih. Oke, terima kasih Arga. Gitu. Aku mau part 2 nggak? Mau part 2 nggak? Ada yang mau part 2 nggak? Ketik dua yang mau part 2. Iya, makasih Arga. Yang mau part 2 ketik 2. Oke, mantap. Oke, part 2 operator. Mau mereka. Kita pilih satu orang lagi nih. Nggak sih? Nggak capek. Siapa ya? Oke, yang merasa paling senang hari ini interupsi aku. Wah, ya udah Ali deh. Ali Muhammad Kali Wirawan. Silakan. Spotlight operator Ali. Mau ikut. Ali jadi contoh ya. Yang lain harus ikutin nih. Coba nih yang nggak ikut. Yang nggak ikut dipanggil feeder. Oh. 2, 1, 2, 3. Repeat apa? Ulang. Ali di spotlight Ali. Bro. Mancing kita ya. Gak baru. Ini nggak komunal nih. Keisha Alma nggak ikutan. Tahu ketawa doang nih. Omar juga nih Omar. Aduh Omar. Sekarayu mana Sekarayu? Banyak yang gini ya. Hemanta juga nih. Hemanta, wah ini cadanyal nih, bahaya nih Hemanta nih. Ini apa nih? Oh, zoom in cuma. Oh, Knock. tadi itu. Dikit lagi. Clap. Woi, Keisha. Wah, Keisha nih. Dikondisikan nih Keisha nih. Jadi ketawa doang. Yang diam dikondisikan. Hemanta. Aduh. Yang diam intinya didatengin Vida. Oke. Terima kasih Ali Muhammad Kalibirawan. Oke. Ini tadi yang enggak ini kita coba ya. Coba Keisha Alma Kamila interupsi aku. Keisha open mic ayo coba. Nah, kenapa nih kamu kok nggak excited gitu? Ini lag Braga koneksinya. nge-lag. Muka saya nggak muncul. Tapi merasa ini nggak senang nggak ice breaking? Tenang banget. Seru banget Senang banget ya. ice-breakingnya. Iya. Oke. Bilang iya lagi coba. Iya lagi. Mantap Braga, Bragi. Oke, terima kasih Keisha. Woi, ada suaminya. Suaminya Mantap. Suaminya nih udah kasih support ya. mantap. Udah berapa menit kita ice breaking ini? Bentar ya. Oh iya. Oke guys, down. Maaf ya. Oke, kita kembali. Oke, calon mentor. Langsung serius. Oke, calon mentor KTT 2025. Sekarang kita mau masuk mata acara yang baru lagi nih. Ini nggak kalah daging nih. Kita bakal ada TFT by Mamet KT. Untuk KT-nya Dipersilahkan. silakan Kak. Semangat, ini terakhir. Semangat guys. Semangat guys, ini yang terakhir guys. Kalau kami muncul berarti kalian tahu mau ngapain kan? Oke. Oke. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam Kak. Aman ya suaranya? Aman. Oke. Oh wow, di spotlight. Ini sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu ya buat segmen udah nyiapin waktu khusus gitu ya buat em, ada sedikit inilah
Sebenarnya dibilang TFT nggak juga ya, karena segmen gue rasa udah cukup TFT lah ya untuk kalian dan gue lihat dari tadi pun materi-materinya udah cukup eh apa namanya udah cukup mateng gitu ya untuk bisa kalian disampaikan di OSKM. Nah, yang mau aku dan temenku. Oh ya, BTW di sini kenalin dulu aku Wawa dari Mamet KT. Malam ini ada Gladys atau biasa dipanggil Edis, satu lagi nanti yang bakal maparin materinya. Mungkin aku mau ngomong sedikit, teman-teman. Mungkin kalau kalian sadar, OSKM tuh udah di depan mata ya. Mungkin kalian udah tahu lah ya tanggal OSKM udah di depan mata. Jadi em, selain bersenang-senang di sekolah mentor, jangan lupa juga teman-teman ingat tadi kata itu ya, kata, aduh, tadi kata salah satu pendiklat, sorry, aku lupa nama kodenya, bahwa mentor itu ini ya penjamin materi yang berwawasan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mempelajari materinya lebih lanjut. Oh ya, Vili, oke, ya tadi Vili yang bilang ya. Nah, terus. Apa yang mau dilakukan malam ini? Jadi gini teman-teman, kami dari Mamet KAT udah menyediakan suatu panduan gitu ya, atau TOR lah ya, ininya istilahnya. Udah menyiapkan suatu TOR untuk teman-teman calon mentor nantinya. Gimana sih em, supaya materi ini itu kan mungkin ada beberapa materi yang terkesan berat ya teman-teman. Oh ya mungkin kalau teman-teman belum tahu nanti di OSKM itu akan ada 5 materi dan gak akan semuanya di TFT-in hari ini. Hari ini satu materi dulu aja kita coba ya. Em, kami udah apa ya ngasih step by step gitu apa sih yang harus dilakuin oleh teman-teman mentor yang harapannya materi ini tuh bisa mudah dicerna oleh maba gitu. Jadi em, harapannya ya ini bisa menjadi guide lah atau menjadi pegangan buat teman-teman Camen buat nanti bisa nyampein materi dengan baik di hari H gitu. Nah, em, aku spill dulu aja kali ya. Materi pertama buat di mentoring nanti di OSKM itu kita masuk dulu tentang diri. Nah, yang mau kita bahas malam ini nih tentang diri dan bakal disampaikan sama teman aku Gladys. Mungkin Gladys bisa langsung aja, silakan. Oh ya, ini yang bakal ngomong nanti Edis ya. Spotlightnya Edis aja, gak usah gue. Oke, makasih. Selamat mendengarkan teman-teman. Oke, malam semuanya. Ini screen aku udah kelihatan nggak? Boleh konfirmasi? Aman, aman. Oke. Oke, malam semuanya. Kenalin lagi aku Edis dari Mamet KTTB. Jadi tadi kayak yang udah Kak Wawa bilang, aku bakal maparin mengenai mentoring satu ini dengan judul Mengenal Diri dan Tumbuh sebagai Mahasiswa. Oke, di sini untuk latar belakangnya bisa kalian baca sendiri dan untuk capaiannya di sini diharapkan peserta OSKM bisa mengidentifikasi potensi dan kelemahan dirinya, habis itu memahami alasan dari pengidentifikasian tersebut, lalu mengetahui contoh hard skill dan soft skill yang relevan, juga memahami peran penting dari hard skill dan soft skill, juga memahami gaya belajar. Oke, jadi sebelum mentoring, kalian diharapkan udah baca-baca dan pahamin buku besar materi metode KTTB, terutama di materi satu ini. Ini kalian bisa langsung akses aja di link ini. Mungkin bisa kalian screenshot atau kalian buka aja. Terus yang kedua, kalian juga diharapkan bisa menguasai dan dapat menyampaikan mengenai diri, cara mengenal diri, dan cara mengembangkan diri. Nah, oke, untuk alur mentoringnya sendiri, mentoringnya itu akan diadakan selama 45 menit. Itu udah termasuk pembukaan mentoring, habis itu menjelaskan isi materi, merefleksikan dan mendiskusikan materi, dan menutup mentoring. Di sini diharapkan kalian lebih banyak diskusi dibandingkan memaparkan materinya. Nah, di sini juga kalian diharapkan bisa mengaitkan materi diri, nanti akan ada materi SWOT, TOWS, dan Johari Window, lalu ada emotional intelligence, serta